Orang bisa qiyam, bisa wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan seterusnya. Wa aqimus sholat bisa qiyam untuk sholat itu manakala sebelumnya itu wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 42 43. Jadi syarat atau piranti untuk bisa qiyam itu harus beragamalah secara tepat. Jangan syariat bloko. Wala talbisul haqqo, jangan kamu beragaman agama bil batil secara tidak tepat. Wa taqtumul haqqo, kamu menyembunyikan bajumu itu untuk egoistikmu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu itu ngerti nek baju itu sendiri ukurannya, ketepatannya sendiri ya toh. Kamu ngerti kan? Kita ini ngerti. Saya misalnya, saya itu ngerti terhadap baju untuk saya, pakaian untuk saya, yaitu berupa kebenaran, itu harus tidak boleh bil batil. Baju benar ini, kita kalau berbaju itu sudah benar. Nah, kebenaran ini tidak cukup, dia harus berketepatan, jangan bil batil, alias dengan bit thariqah. Ojo syariat bloko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan muhadharah kita, kuliah kita yang ke-135. Nah, muhadharatu mi'atin wal khamisah was salatina, kuliah atau pertemuan yang ke-135. Baik, saya akan masuk pada materi sholat thariqah rukun fi'li qiyam, ya. Oleh karena itulah maka qiyam pertama itu bersamanya adalah takbiratul ihram, ya toh. Qiyam pertama, qiyam ketika berdiri itu bersamaan dengan takbiratul ihram, rukun qauli. Rukun fi'li qiyam, ya toh, itu bersamanya dengan takbiratul ihram, maka Allahu Akbar. Orang bisa qiyam, bisa wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan seterusnya. Wa aqimus sholat bisa qiyam untuk sholat itu manakala sebelumnya itu wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 42 43. Jadi syarat atau piranti untuk bisa qiyam itu harus beragamalah secara tepat. Jangan syariat bloko. Wala talbisul haqqo, jangan kamu beragaman agama bil batil secara tidak tepat. Wa taqtumul haqqo, kamu menyembunyikan bajumu itu untuk egoistikmu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu itu ngerti nek baju itu sendiri ukurannya, ketepatannya sendiri ya toh. Kamu ngerti kan? Kita ini ngerti. Saya misalnya, saya itu ngerti terhadap baju untuk saya, pakaian untuk saya, yaitu berupa kebenaran, itu harus tidak boleh bil batil. Baju benar ini, kita kalau berbaju itu sudah benar. Nah, kebenaran ini tidak cukup, dia harus berketepatan, jangan bil batil, alias dengan bit thariqah. Ojo syariat bloko. Gimana itu? Ya ukurannya kudu pas supaya puas. Saya L misalnya, maka ukuran itu dewe-dewe, tidak boleh dipaksakan pada orang lain. Oleh karena itulah tidak boleh kita itu pamer baju, karena baju pun juga beda-beda ya.
Ono baju sing panas, ono baju sing apa adem, ada baju yang sifatnya itu ya apa ya, orang itu masing-masing kan beda-beda itu. Jadi yang penting jangan sampai tidak benar, jangan sampai tidak berbaju. Lah di dalam berbaju itu, berlibas itu harus secara tepat faktual. Baju itu ritualistik, realistis, sedangkan cara berbaju ukurannya itu faktualistik. Ya, itu harus antara realitas, faktualitas. Syariah, thariqah. Maka syarat atau piranti kita qiyam itu pertama adalah wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi sekali lagi kaji thariqah itu tidak terjemah, tidak lafziyah tapi maksud gitu. Tidak syariah tapi menginjak kepada tidak hanya ontologis tapi epistemologis, tidak hanya realitas tapi faktualitas, tidak hanya real tapi juga fakta pada diri. Ini dikomunikasikan tidak hanya Islam tapi juga iman gitu loh. Agar supaya apa? Agar supaya nanti ihsan berikutnya nanti. Jadi oleh karena itulah maka qiyam wa aqimus shalah. Maka berikutnya kalau kamu sudah tegakkan salat baru bisa wa atuz zakah. Apa atuz zakah itu? Ya kalau kaji fikih bayar zakat. Tapi kalau kaji thariqah itu mensucikan jiwa itu loh. Wa atuz zakah, kamu bisa menekan untuk membersihkan, mentazkiyahkan jiwamu. Dari apa? Dari ammarah bisu dan lawamah sehingga menjadi mulhamah, yaitu tulhim sahibaha fi'lal khairati, sehingga melakukan satu kebaikan sehingga bisa diperoleh satu ketenangan yaitu mutmainnah. Baru kalau udah mutmainnah ini dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam surat Al-Fajr surat ke-89 ayat terakhir itu ya, 30 kan ayatnya. Berarti 30, 29, 28, 27. 27, 28, 29, 30. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itulah maka qiyam itu, qiyam rukun fi'li pertama itu bersamanya dengan rukun qauli takbiratul ihram. Apa? Maka ketemulah qiyam itu dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Ihram itu takbir yang mengharamkan, yang mengendalikan, melarang nafsu ammarah bisu, melarang lawamah, agar supaya apa? Agar nafsu itu menjadi mulhamah dan seterusnya itu tadi. Barulah kamu kalau udah begitu bisa wa'atuz zakah. Apa itu? Kamu bisa mensucikan, menekan daripada jiwanya ini menjadi zakiyah, menjadi bersih, suci. Jadi suci jiwamu dari apa? Dari gelayutan-gelayutan, dari khotor hawa nafsumu, kepentingan-kepentingan duniamu, keinginan-keinginan hawa nafsumu yang sudah terkendali, sudah tazkiyah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau sudah begitu, baru berikutnya rukun qauli, rukun fi'li berikutnya yaitu warka'u ma'ar raqiina. Maka ketika qiyam itu, qiyam pertama takbiratul ihram kan ada iftitah. Iftitah itu hakikatnya ta'awud kan? Maka iftitah itu apa? Doa minta perlindungan bebas dari kesyirikan, ta'awud kan? Maka a'udzubillahi minasyaitonir itu substansi daripada doa iftitah. Untuk apa? Karena kita mau masuk Fatihah Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran, rukun qauli kedua. Nah, maka gandengnya setelah ini sempurna, maka sempurna qiyam itu dengan takbiratul ihram, dengan iftitah dan Fatihah. Baru faqra' ma tayassara minal Quran. Ya, baru dibaca beberapa ayat yang paling mudah. Ojo dawa-dawa, terutama lek dadi imam. Ya toh, ojo dawa-dawa. Kuwi nggarai nafsune urip maneh engko lek bacaanmu tidak tayassara ay ta'assara. Apa ta'assara itu? Kamu sering lupa itu loh. Maka pilihlah yang paling hafal, yang paling kamu mengerti. Kalau jadi imam, faqra ma tayassara minal Quran. Setelah Fatihah baca yang paling mudah bagi kamu.
dan paling mudah bagi makmum kamu perkirakan. Apa itu? Maka kalau ulama-ulama dulu gak kakean macem, ya wis kulhu kuwi lho wis. Kabeh hafal ngono. Dadi lek misale kita lupa di belakang iso mengingatkan. Lah kalau kamu bacanya panjang-panjang, yang belakang itu podo loro boyok, itu marah maneh. Enggak bisa atus zakah maneh. Balik kepada nafsumu tidak terkendalikan. Maka kalau imam itu kudu dipilih. Imam sholat itu kudu dipilih. Siapa? Ya ummu qaumahum aqra'uhum. Sing bacaane iku paling apik. Bacaane iku paling genah gitu. Terus baru berikutnya wa aqdamuhum hijratan. Orang yang paling memahami kondisi psikologi, sosiologi makmumnya. Makmumnya kan macam-macam, ono sing tuwek, ono sing nom, ono sing selak kerja dan sebagainya. Kalau kamu macane panjang-panjang kan sing selak kerja iso mufaraqah, akhirnya enggak ikhlas jadi amarah. Terus bapak-bapak yang boyokan kan akhirnya capek dan lain sebagainya. Makanya jadi imam itu di samping pinter maca, bacaane apik ya ngerti, kowe kudu ini aqdamuhum hijratan, orang yang memahami kondisi psikologi, gitu, sosiologi, bahkan biologi. Apa biologi itu? Ya keadaan fisik. Ono sing boyokan, ono sing lara apa asam urat, ono sing dan lain sebagainya. Itu dipahami. Maka faqra ma tayassara minal Quran, baca yang paling gampang untuk kamu sehingga kamu nggak lupa, dan paling gampang untuk jamaah. Ya kulhu wae, kan satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca satu ayat ya misal. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Ngono ae lho wis. Aja dawa-dawa sampai iyalah sajedah iku lek kamu salat sendiri, salat Jumat subuh maca salat apa ayat sekian ayat itu. Ya kalau kamu salat sendiri enggak apa-apa. Lah lek ngimami lho ya aja lah sakaken makmume, kecuali kaya makmum itu sudah siap. Ya soalnya pokoknya anu lah. Maka apa? Wa atuz zakah. Kesucian jiwa ini harus dipelihara. Dipelihara dengan bagaimana? Dengan faqra ma tayassara minal Quran itu loh. Maka ketemulah yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Atuz zakah ketemu dengan ini faqra ma tayassara minal Quran gitu. Ini sifatnya tidak wajib tapi menjadi penting. Tidak rukun tapi menjadi penting, membersihkan jiwa dengan bacaan Quran yang hukumnya sunnah. Yang rukun kan Fatihah. Ini sekalipun suplemen menjadi penting. Ibaratnya itu jamu ki wajib apa ora? Enggak toh. Jamu itu apa minum apa? Orang mau pergi itu apa wajib minum apa pil apa vitamin apa? Enggak wajib toh. Tapi kalau minum itu menjadi penting karena kita menjadi semangat itu loh. Misalnya loh ya, menjadikan menstimulan terhadap apa hormon apa kita sehingga menjadi semangat, tidak ngantuan gitu. Misalnya loh ya. Sekalipun enggak wajib tapi menjadi penting. Sama halnya wa atuz zakah, membersihkan jiwa, yaitu keadaan jiwa bersih ini kaitannya ta'alluqnya munasabahnya dengan bukan rukun tapi hal yang sifatnya sunnah setelah Fatihah, yaitu faqra ma tayassara minal Quran. Ojo dawa-dawa iki catatan ya. Kalau kamu dawa-dawa enggak iso wa atuz zakah. Lek enggak iso wa atuz zakah, balik enggak iso takbiratul ihram meneh. Enggak iso takbiratul ihram, enggak iso wa aqimus shalah. Enggak iso rukun qiyam. Rukun qiyammu gagal ngono lho. Nah, bahannya ini makanya sholat dikaji betul karena itu yang pertama nanti. Nah, kalau benar-benar rukun qiyam itu ketemu dengan rukun qiyam ya, fi'li qiyam ketemu dengan qauli takbiratul ihram itu benar-benar gitu. Kemudian iftitah, ta'awud, kemudian Fatihah gitu. Lalu atuz zakah ketemu dengan faqra ma tayassara minal Quran,
barulah kamu bisa warka'u ma'ar raki'ina. Ini. Apa inti warka'u ma'ar raki'ina itu? Kamu baru bisa melaksanakan rukun fi'li kedua, namanya ruku. Apa ruku itu? Istighfar. Intinya. Ya toh? Coba dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 36. Ketika Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa terlempar dari surga, keadaan bumi ini gelap gulita, belum ada matahari kan? Sekian ratus tahun lamanya. Lah, belum ada matahari kok sekian ratus tahun, yaitu untuk menggambarkan aja. Para ahli tarikh berbeda pendapat, ada yang mengatakan 100 tahun, 300, 350, macam-macam lah pokoknya. Bagaimana belum ada waktu, pokoknya lama loh. Orang kalau dalam situasi gelap tidak enak itu walaupun sehari kayak lama, ya enggak? Adam terlempar di Rohun, Ibu Hawa terlempar di Jiddah. Dulu namanya bukan Jiddah, Jiddah kan nenek kan, Jiddatun nenek. Ya. Sekian lama nggak ketemu, maka perjalanan ke Musdalifah. Gelap gulita, bumi belum ada matahari. Barulah mereka ketemu, jeder gitu di Musdalifah. Musdalifah itu nama tempat isim makan, zoroh makan dari isdalafa, yasdalifu, yaitu berjalan miring. Kenapa berjalan miring? Ya dalam suasana gelap. Wong kelek gelap gulita itu melakukannya miring, nggak maju. Karena apa? Kuatir jeglong atau apa? Miring-miring gitu. Itu kinayah semuanya, simbolik gitu. Simbolik maka harus metaforik. Ya. Barulah ketemu di Musdalifah. Berikutnya sampai di Arafah. Arafah itu sadar. Apa sadar itu? Iki Adam, iki Hawa, sadar. Sampai di Jabal di Rahmah, sampai berkasih sayang, sampai naik di Jabal ya, di Jabal. Di Jabal masih dalam kegelapan, naik di Jabal, dalam kegelapan. Lalu ngomong si Adam, iki percuma ya Allah. Rabbana zalamna, maka qala Rabbana zalamna, ya Allah kami dalam kegelapan, ya toh. Kami zalamna ini dalam kegelapan. Wa illam taghfir lana, rukuklah dia, ya toh. Kalau tidak engkau ampuni, ya toh, maka ya dalam gelap terus. Maka setelah rukuk terus iktidal, watarhamna. Apa watarhamna itu? Rahmah, maka menjadi tolaatis syamsu. Muncullah terbit matahari, dialah rahmah namanya. Maka disebut dengan Jabal Rahmah. Maka sampai kemudian dalam perjalanannya ya toh, sampai ada yang mengatakan Syamsu itu sebagai Tuhan. Padahal Syamsu itu ada yang mengatakan pula yang pertama kali dicipta oleh Allah adalah Nur Muhammad, wujudnya Asyamsu, yaitu matahari. Ada yang mengatakan begitu. Maka matahari itu tiada lain Kanjeng Nabi gitu loh. Tapi ketika menjadi matahari itu Ahmad, ketika Muhammad menjadi Badrun, ya beda ya. Kalau matahari itu panas, langsung panas, lek Badrun itu enggak panas, sama-sama menyinari. Ahmad itu Syamsun, Muhammad itu Badrun. Ya. Artinya apa? Rembulan itu bersinarnya kan terpancar oleh matahari. Ini nanti dibahas dalam ini ada dalam buku namanya Islamuna fi Asril Mu'asir. Ini membahas tentang itu. Ya, jadi maka tola'ati syamsu, muncullah matahari, lah rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah risalah Rasul. Maka bumi ini menjadi terterangi, indah. Ketoklah namanya Hawa yang cantik, kelihatanlah Adam yang ganteng dan lain sebagainya. Disitulah mereka berdua berrahmah-rahmah atas bimbingan rahmah kasih sayang Rasul. Itu dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Nanti dicek ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak lain Rasul Muhammad, tidak lain engkau aku rasulkan kecuali untuk rahmah kasih sayang pada seluruh alam insan. Apa itu? Iman, ilmu, nikmat, takwa yang harus mengendalikan nafsu supaya tidak dalam kegelapan. Maka rahmah itu tiada lain itu Syamsu. Dialah Ahmad. Nur Muhammad yang dicipta pertama, nur cahaya Syamsu wujudnya. Simboliknya Syamsu maknanya silahkan. Nah, ketika dibasyarkan dilahirkan pada Muhammad namanya Badrun. Maka
Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin, anta misbahu, dan seterusnya itu ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang salawatullah itu alaika, ala nur, ya toh, tidak ala selainnya. Yang salawat maka sallallahu ala nur Muhammad, itu alaika ala Muhammad, ala Ahmad, ala nur Muhammad. Cahaya keterpujian. Maka yang pertama diada itu cahaya, tidak dicipta tapi diada, namanya nur. Dari nur inilah dicipta yang lain. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena kamu, karena nur ini tidak aku cipta semuanya. Dari nur ini ciptalah para malaikat. Dari nur ini ciptakan surga, aras dan lain sebagainya. Ya toh? Baru dia Ahad itu bernama Wahid alias bernama Allah. Yang kul huwallah, yang Ahad itu Allah. Kul huwa Allah, itulah yang Ahad. Yang Ahad itu adalah Allah huwa. Bernama Allah, aslinya enggak bernama apa-apa, Ahad saja. Maka Ahad itu pertama, Isnin itu Wahid, ya toh. Muhammad wujudnya, maka Kanjeng Nabi itu lahir pada hari Senin. Kedua, dialah Nur Muhammad. Maka Allah itu subhanallah maha suci belum berbuat. Senin itu alhamdulillah, ya toh. Selasa itu mukmin la ilaha illallah. Rebo itu amal saleh Allahu akbar. Kamis itu keterpasrahan mukmin kepada Allah karena merasa tidak berdaya apa-apa, semua dilakukan karena atas petunjuk Rasulullah. Menjadi mukmin atas petunjuk Rasulullah, dan Rasul itu adalah diada oleh Allah. Maka la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Kemis, ya toh. Nah gitu. Baik. Jadi rukun fi'li qiyam wa aqimus shalah wa atuz zakat. Syaratnya harus ini, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Baru bisa Al-Baqarah 43 wa aqimus shalah. Kalau wa aqimus shalah kudu wa atuz zakat. Apa atuz zakat itu? Iftitah dan apa? Fatihah. Maka yang qauli ini harus dikaitkan dengan yang rukun ini, yang rukun qauli, iftitah, Fatihah, ta'awud ini dikaitkan dengan yang suplemen sifatnya faqra ma tayassara minal Quran. Ojo dawa-dawa. Ben enggak rusak atuz zakahnya itu. Baru kamu bisa warka'u ma'arraqiin, yaitu istighfar. Hakikat ruku itu istighfar. Untuk apa? Untuk i'tidal. Jam berapa, Ma? 21 ya. Baik, ini kalau panjang-panjang nanti bingung. Cukup ya. Jadi hakikat ruku itu kan istighfar. Nanti berikutnya baru i'tidal. Kenapa dinamai i'tidal? Apa hakikat i'tidal? Bagaimana? Apa maksudnya? Maksud i'tidal itu apa? Maksud ruku kan istighfar. Ya toh? Kenapa istighfar? Ya kalau enggak gitu kita gelap itu loh. Istighfar itu merasa diri kegelapan. Merasa diri gelap agar supaya nanti menjadi terang, bertemu dengan rahmah, mampu melaksanakan dan lain sebagainya, harus bertemu dengan i'tidal. Caranya harus berbuat i'tidal. Apa i'tidal itu? Mengadilkan. Nah, nanti ya kita bahas besok ya, ini cukup dulu. Oleh karena ini ya, khawatir saya ini, bukan khawatir ya. Nanti kalau panjang-panjang banyak itu malah satu-satu dulu. Memang harus sering diulang dan diulang, diwiridkan, diwaridatkan, ya toh. Diwaridat agar supaya menjadi melekat dan tarosuh. Baik, ini cukup di sini dulu, 22 menit ya. Saya bonusi doa mudah hafal Quran. Ya, nanti bagaimana? Ya tidak hanya mudah menghafalkan Quran, tapi memahami.
Tidak hanya itu tapi juga yang lain-lain. Cek gak gampang pikun, gak lalian. Begitu membaca ngerti, begitu membaca hafal, ngono lho maksudnya. Maka ada doa. Doa ini saya dapatkan dari Syekh Ahmad Zuhri, guru saya, guru Quran saya dari Menes Pandeglang. Ketika saya bersama beliau mengikuti daurat tadribiyah li ta'lim al-lughah al-arabiyyah wa thaqafah al-islamiyah di Jami'atil Azhar Kairo Mesir. Ya, aku diberi ini dan ini boleh kalian dengarkan, nggak usah dibaca, dengarkan, lalu ya dengarkan dengan pasrah gitu aja, insya Allah diberikan kemudahan. Syukur kalau bisa menirukan, lalu mengucapkan. Tapi kalau kesulitan ya dengarkan aja, diputar berkali-kali. Baik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana man la ya'tadi ala ahli samawati wal ardi. Subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhanar raufir rahim. Allahumma ij'alana fi qulubina nura wa basara wa fahma wa ilma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum la yafutuhu ilmuhu syai'aw wa la ya'uduh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arhamna bitarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika 'anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'alan nahwil ladzi yurdika 'anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina 'ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ini ada suara burung emprit ya, usfur. Jadi bukan memelihara. Tadi subuh, menjelang subuh pada saat berangkat ke masjid, kami menemukan burung ini di jalan itu sakit, itu nggak bisa terbang, dia masih anak-anak. Ternyata salah satu sayapnya itu kayak luka atau patah. Ya, Pak, tak bawa pulang, tak rawat dulu sampai sembuh, nanti kalau saya lepas. Tak kasih makan tadi, tak kasih madu. Ya, saman sorot. Ya, sorot mah. Sorot. Jadi bukan kok memenjarakan burung emprit, usfur ini, tidak. Tadi di jalan itu dia kesakitan, nggak bisa terbang dia. Salah satu sayapnya kayak gudiken apa gitu. Ya. Oke, baik. Halas. Baik, terima kasih. Jadi pertemuan ini kita bahas itu tentang rukun atau sholat thariqah, aspek rukun, fi'li, qiyam, dan ruku'. Qiyam dan ruku', hakikat atau thariqah, maksud daripada qiyam dan maksud daripada ruku'. Terima kasih. Besok atau kapan berikutnya kita bahas tentang i'tidal. Wal-'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.